Jakarta Raya telah berdiri sejajar dengan kota metropolitan maju di seluruh dunia dalam hal transportasi umum berbasis rel yang efisien, bersih, dan manusiawi. Perkembangan pesat jaringan kereta listrik ini bermula dari sebuah awal sederhana yang dimulai 100 tahun yang lalu. Tapi awal elektrifikasi kereta dimulai bertahun-tahun sebelumnya dari sebuah tempat terpencil di selatan Bogor. Dari sinilah energi listrik bersih dibangkitkan yang menjadi nyawa kereta listrik. Mari kita telusuri jejak sejarah dua PLTA yang nyaris terlupakan ini bersama kereta nostalgia. Kereta listrik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat urban di Jabodetabek. Sebuah rutinitas yang pada tahun ini usianya sudah seabad. Pada 6 April 1925 diresmikan elektrifikasi terbatas antara stasiun Tanjung Priok ke Mester Cornelis. Elektrifikasi jalur pendek ini menjadi awal dari masuknya jalur kereta listrik sebagai moda transportasi baru dan modern ke Pulau Jawa. Maka dibentuklah anak perusahaan SS yaitu ESS atau Elektrisch Staatspoorwegen yang bertanggung jawab pada operasional dan pengembangan jalur kereta listrik di Hindia Belanda. Wacana elektrifikasi di Jawa adalah hal yang sudah lama dibicarakan. Salah satu hal yang berpengaruh adalah keberhasilan elektrifikasi di Eropa, terutama di Belanda, yaitu antara Rotterdam dan Den Haag pada tahun 1908. Tokoh penting di balik elektrifikasi ini adalah Insinyur Van Ciprian Lucius, yang kelak menjadi Direktur SS di Jawa. Memasuki dasawarsa kedua abad ke-20, kereta listrik berkembang pesat di Eropa. Maka pada tahun 1911, M.H. Dahme, seorang insinyur SS, ditugaskan untuk menyelidiki kemungkinan elektrifikasi jalur kereta api di Jawa. Setelah berkeliling Eropa, M.H. Dahme berkesimpulan bahwa elektrifikasi sangat memungkinkan dan akan menguntungkan bagi SS. Kemudian penyelidikan ini dilanjutkan oleh Kepala Teknik SS, P.A. Roelofsen, yang membuat master plan elektrifikasi dari Batavia ke Surabaya. Untuk sumber tenaga listrik, Roelofsen melaporkan tentang kemungkinan pemanfaatan tenaga air yang melimpah di Jawa. Maka pada tahun 1915, didirikan Biro Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagai tindak lanjut dari laporan itu. Sejak awal, elektrifikasi yang direncanakan SS sudah sangat maju bahkan untuk ukuran saat ini, menggunakan konsep hidroelektrik yang bersih dan terbarukan. Berdasarkan laporan penyelidikan Dahme dan Roelofsen, serta berbekal dukungan penuh dari Dewan Hindia, juga persetujuan Parlemen Belanda, maka pada tahun 1918, Graaf menyetujui proyek elektrifikasi kereta di Jawa. Tanpa menunggu lama, proyek konstruksi bangunan gedung 2 unit PLTA yaitu PLTA Ubruk di Sungai Cicatih dan PLTA Keracak di Sungai Cianten segera dimulai. PLTA Ubruk terletak tidak jauh dari stasiun Cibadak, sementara PLTA Keracak terletak sekitar 17 km dari Bogor. Untuk menangani instalasi kelistrikan, maka pada tahun 1920, SS mendatangkan Dr. Insinyur G. de Gelder dari Belanda untuk menjadi teknisi kepala proyek elektrifikasi. Berbeda dengan penelitian Roelofsen, de Gelder memprioritaskan rencana elektrifikasi di dalam kota Batavia dan jalur ke Buitenzorg dengan lanjutan menuju Bandung. Usulan de Gelder diterima oleh pemerintah, namun elektrifikasi yang disetujui hanya sampai Buitenzorg terlebih dahulu sebagai tahap awal. Setahun kemudian, pada tahun 1921, semua material dan perlengkapan kelistrikan telah lengkap didatangkan.
Kedua PLTA itu direncanakan dapat menghasilkan tegangan AC sebesar 70.000 volt dan sanggup memasok listrik untuk jalur dalam kota Batavia sampai ke Buitenzorg. Namun proyek ini tidak berjalan mulus, karena krisis ekonomi pada tahun 1923 memaksa pemerintah melakukan penghematan anggaran dan menghentikan pembangunan PLTA Kracak serta memprioritaskan penyelesaian PLTA Ubruk. Akibatnya, rencana elektrifikasi ke Buitenzorg pun ikut tertunda. Pada Juli 1923, elektrifikasi jalur dimulai. Pemasangan listrik aliran atas pada tahap awal hanya dilakukan di jalur Tanjung Priok ke Meester Cornelis. Pekerjaan pemasangan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan tanpa hambatan berarti. PLTA Ubruk juga telah mulai operasional yang ditenagai oleh pasokan air secara konstan sebesar 10 meter kubik per detik dan mampu menghasilkan listrik setara 7.500 tenaga kuda selama 24 jam terus-menerus. Kapasitas sebesar itu tentu saja tidak cukup bagi jalur dalam kota Batavia, ditambah jalur ke Buitenzorg yang membutuhkan listrik setidaknya setara 8.000 sampai 12.000 tenaga kuda. Karena itu, walau tertunda, penyelesaian PLTA Kracak selalu menjadi prioritas bagi ESS. Pasokan aliran listrik tegangan tinggi yang dihasilkan PLTA Ubruk lalu dialirkan ke beberapa substasiun yang dibangun di Buitenzorg, Depok, Ancol, dan Meester Cornelis. Aliran listrik AC itu diubah menjadi listrik DC 1500 volt di substasiun, kemudian didistribusikan lewat kawat listrik aliran atas. Namun mengandalkan satu unit PLTA untuk memasok listrik kereta dirasakan sangat beresiko. Bila terjadi gangguan baik teknis atau alam, maka akan berpengaruh langsung pada operasional kereta di Batavia. Karena itu, ESS bekerja sama dengan NIGM atau Netherlands Indigas Maskapai untuk memasok listrik dalam keadaan darurat. Tentu saja kerjasama ini sifatnya sementara karena ESS memang berencana memiliki 2 PLTA. Pada awal Desember 1924, mulai dilakukan percobaan pengaliran listrik aliran atas untuk memastikan kestabilan pasokan listrik dari PLTA Ubruk dan substasiun di Batavia. Setelah semua dipastikan bekerja dengan baik, maka tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pada 24 Desember 1924, perjalanan menggunakan rangkaian kereta listrik sukses diuji coba. Serangkaian uji perjalanan selama lebih dari 3 bulan dianggap memuaskan sehingga pada 1 Maret 1925, Dr. Insinyur G. de Gelder mengumumkan bahwa elektrifikasi jalur Tanjung Priok Meester Cornelis sudah siap dioperasikan. Peresmian elektrifikasi ini dilaksanakan bertepatan dengan perayaan 50 tahun SS yang jatuh pada 6 April 1925. Mengambil tempat di stasiun Tanjung Priok, J.M. van Valkenburg mewakili Direktur SS meresmikan beroperasinya jalur kereta listrik di Batavia. Elektrifikasi di Batavia adalah sebuah kado istimewa pada perayaan setengah abad SS. Keberhasilan operasional kereta listrik di Batavia meyakinkan pemerintah untuk melanjutkan proyek elektrifikasi yang tertunda. Pada tahun 1926, penyelesaian PLTA Kracak dan elektrifikasi jalur Buitenzorg disetujui oleh pemerintah. Maka proyek pun dilanjutkan kembali dan PLTA Kracak berhasil diselesaikan dan beroperasi penuh pada tahun 1928. Dengan selesainya PLTA Kracak, maka jalur ke Buitenzorg dapat segera dielektrifikasi sepenuhnya. Pada 1 Mei 1927, jalur dalam kota Batavia berhasil dielektrifikasi seluruhnya. Tanjung Priok, Meester Cornelis, Batavia Benedenstad, Weltevreden, dan Manggarai sudah terkoneksi dengan listrik aliran atas. Selesainya elektrifikasi jalur dalam kota Batavia meninggalkan pekerjaan rumah bagi ESS untuk segera menyelesaikan elektrifikasi jalur ke Buitenzorg. Dengan beroperasinya 2 PLTA, maka aliran listrik yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan elektrifikasi sampai ke Buitenzorg. Aliran listrik dari kedua PLTA disatukan di substasiun Buitenzorg lalu diteruskan menuju ke dalam kota Batavia.
Substasiun Ancol dan Messer Cornelis memegang peranan penting pada tahap awal elektrifikasi ini. Sistem kelistrikan di Ancol dipasok dari Jerman, sementara di Messer Cornelis menggunakan buatan Amerika Serikat. Seluruh listrik aliran atas di dalam kota Batavia dikendalikan dari dua substasiun ini. Setelah bertahun-tahun melewati berbagai hambatan dan rintangan, maka pada akhir 1930, Batavia dan Buitenzorg terkoneksi dengan jaringan kereta listrik. Inilah elektrifikasi pertama pada jalur kereta api antar kota di Hindia Belanda. Ibu kota dan Istana Gubernur Jenderal resmi terhubung dengan layanan kereta listrik yang modern. Kini 100 tahun telah berlalu dan jaringan kereta listrik berkembang dengan pesat, melayani lebih dari 1 juta penumpang setiap hari. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa transportasi massal modern yang bersih dan ramah lingkungan ini awalnya ditenagai oleh sepasang PLTA yang letaknya jauh dari keramaian jaringan kereta listrik yang ditenagainya. Saat ini PLTA Ubruk sebagai yang tertua masih tegak berdiri, terus beroperasi tanpa henti, menjadi saksi bahwa kereta listrik menjadi sistem transportasi modern dan bersih dari dulu, sekarang, dan di masa depan.